Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bisa bertemu ya, walaupun bertemunya tidak langsung tatap muka ya, masih lewat jaringan G. Hari ini kita kembali belajar matematika ya, masih di bab bilangan ya, di bab bilangan. Kemarin Ustazah sudah menjelaskan apa itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga bilangan nol. Nah, kemarin Ustazah juga sudah menjelaskan cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Bagaimana caranya? Nah, kalau semakin ke kanan, maka bilangan itu akan semakin besar. Nah, sebaliknya, jika semakin ke kiri letak bilangan pada suatu garis bilangan, maka bilangan itu akan semakin kecil. Nah, di sini Ustazah akan memberikan contoh soal ya. Nah, yang pertama adalah urutkan bilangan bulat di bawah ini dari terendah hingga yang tertinggi ya, seperti itu. Dari terendah hingga yang tertinggi. Nah, perhatikan baik-baik, di sini ada angka berapa saja? Ada angka 47, negatif 25, 75 dan 125. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini memang lihat paling besar ya, seperti kelihatannya adalah 125, tapi perhatikan di sini ada tanda negatifnya. Nah, ini ada tanda negatifnya. Berarti kalau disuruh yang paling rendah, nah lihat ya di sini pada garis bilangan, kalau dia negatif, semakin ke kiri dia akan semakin kecil ya. Berarti angkanya semakin besar berarti akan semakin kecil, seperti itu ya. Itu adalah bilangan negatif. Berarti kalau kita mau mengurutkan dari yang terendah atau dari yang terkecil hingga yang tertinggi, yang pertama adalah yang mana? Iya betul, negatif 125 ya, negatif 125 karena angka tertinggi pada bilangan negatif itu sesungguhnya adalah angka yang terendah atau terkecil. Kemudian mana lagi? Ya, masih di negatif ya, negatif 25. Kemudian yang mana? 47 atau 75 dulu ya, 47 ya, karena dari yang terkecil ya. Kemudian yang terakhir adalah 75. Seperti itu. Ini cara mengurutkan bilangannya ya. Kemudian kita mencoba lagi yang B ya. Sama, ini juga kita lihat memisahkan dulu ya bilangan yang tidak negatif atau bilangan yang positif dengan yang negatifnya ya. Berarti kalau ada bilangan negatif, otomatis yang paling rendah itu adalah bilangan negatif ya. Tetapi dengan angka yang paling besar ya. Karena kalau tadi Ustazah bilang, pada bilangan negatif semakin besar angkanya maka itu akan semakin kecil jumlahnya ya. Berarti di sini yang mana dulu, negatif 13 atau negatif 25? Ya betul ya. Yang pertama adalah negatif 25. Kemudian yang kedua adalah negatif 13 ya. Kemudian setelah itu 65. Yang terakhir adalah 78. Seperti itu ya. Ini adalah cara mengurutkan ya, mengurutkan bilangan bulat baik itu positif, negatif ataupun bilangan 0. Kemudian yang bawahnya, bandingkan kedua bilangan di bawah ini dengan tanda. Nah, ini ya, ada tanda lebih kecil dari, ya ini ingat ya, lebih kecil dari, lebih besar dari, atau sama dengan. Perhatikan 65 dengan 69. Nah ini ya, lihat, jangan lihat jumlahnya tapi lihat negatif dan positifnya kalau ada tanda negatif dan positif. Nah otomatis 65 lebih besar ya, karena dia adalah bilangan positif ya. Berarti kalau lebih besar gimana tandanya? Nah, seperti ini ya, yang lebih besar yang dicaplok ya, atau yang dimakan ya. Seperti itu. Ini adalah tanda lebih besar. Kemudian di sini ada negatif 13 dengan 7. Nah, ini negatif ya dengan 7. Berarti yang mana? Yang lebih
kecil negatif 13 ya. Berarti yang dicaplok adalah yang angka 7 yang lebih besarnya, seperti itu. Kalau misalnya ada soal sama-sama negatif, misalnya negatif 125 dengan negatif 15. Nah, tadi ya Ustazah sudah bilang kalau bilangan negatif semakin besar angkanya, maka dia kedudukannya berarti semakin kecil ya. Berarti yang dicaplok yang mana? Yang angka negatif 15. Jadi 125 itu lebih kecil daripada negatif 15. Seperti itu nggih caranya mengurutkan dan membandingkan daripada bilangan bulat. Nah, kemudian Ustazah lanjut ya. Kemarin saya sudah menjelaskan ya, operasi hitung pada bilangan bulat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan kemarin sudah Ustazah jelaskan nggih. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat ya. Nah, hasil perkalian atau pembagian bilangan bulat bertanda sama adalah bilangan positif. Nah, maksudnya gimana? Jadi, kalau misalnya dia negatif dengan negatif atau positif dengan positif, jika dikalikan atau dibagi, maka hasilnya akan positif ya. Akan positif. Ingat, kalau tandanya sama, misalnya sama-sama negatif atau sama-sama positif, jika dikalikan atau dibagi, nah ini ya, maka hasilnya adalah bilangan positif ya. Nah, di sini misalnya A kali B sama dengan A kali B, atau A dibagi B sama dengan A dibagi B, sama ya. Nah, kalau yang ini negatif A dikali negatif B, nah dia hasilnya adalah A kali B ya. Hasilnya nanti akan positif. Begitu juga dengan yang pembagian ya. Nah, sedangkan kalau tandanya beda, misalnya nanti negatif dikalikan dengan angka positif. Ya, misalnya negatif 5 dikali dengan 3. Nah, maka hasilnya adalah kalian kalikan dulu 5 dengan 3 itu 15, hasilnya adalah negatif, berarti negatif 15. Jadi kalau tandanya berbeda, negatif dengan positif atau positif dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Seperti itu ya, ini adalah operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, kemudian kalau operasi hitung campuran, nah ini ya, kalau campuran misalnya nanti ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian itu dijadikan satu. Bagaimana caranya? Di sini ada aturannya ya. Aturannya seperti ini. Misalnya kalau dalam suatu operasi hitung itu ada penjumlahan dan pengurangan, itu dilakukannya secara urut dari depan ya. Kalau ketemunya penjumlahan dan pengurangan ya, diurut dari depan. Begitu juga dengan perkalian dan pembagian. Jika di dalam satu operasi hitung bilangan itu ada perkalian dan pembagian, itu juga sama ya, urut dari depan, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada perkalian dan pembagian terus ada pengurangan? Nah, itu perkalian dan pembagiannya dilakukan lebih dulu dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Nanti misalnya 15 ditambah 3 kali 5. Nah, kalian kalikan dulu 3 kali 5-nya ya. 3 kali 5 berapa? 15. Berarti nanti kalau sudah selesai 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Begitu ya. Di sini Ustazah tulis misalnya ya. Misalnya 20 dikurangi 4 kali 3. Nah, ini yang dikerjakan 4 kali 3-nya dulu ya. Bukan 20 dikurangi 4, salah, tapi 4 kali 3-nya dulu. Ya, 4 kali 3 adalah 12. Nah, nanti baru 20 dikurangi dengan 12 sama dengan 8. Ini yang betul ya, bukan 20 dikurangi 4 dulu baru dikalikan 3, itu salah. Tapi 4 dulu dikalikan 3 baru nanti hasilnya 20 dikurangi hasilnya itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau ada operasi hitung di dalamnya ada tanda kurung, maka diselesaikan terlebih dahulu yang ada tanda kurungnya. Seperti itu ya, itu adalah aturan dalam operasi hitung bilangan bulat. Ya. Nah, untuk lebih jelas apa yang sudah Ustazah jelaskan hari ini, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya ya. Ada 3 soal ya, atau lebih tepatnya 5 soal ya. Nomor 1 dan 2 ini ada A dan B, kemudian nomor 3-nya cuma 1 saja ya. Urutkan bilangan di bawah ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, seperti tadi yang udah Ustazah jelaskan di depan, nggih. Kemudian yang nomor 2, membandingkan kedua bilangan dengan tanda lebih besar dari atau lebih besar dari atau kurang dari ya, lebih kecil dari ya, seperti itu.
Kemudian yang nomor 3, nah ini hasil dari 50 ditambah negatif 25 ditambah 10 ya. Insya Allah ini mudah nggih. Kalau ada tanda positif ketemu dengan negatif ini, maka hasilnya adalah negatif ya. Jadi nanti 50 dikurangi 25 ditambah 10. Ya, insya Allah mudah nggih. Nah, tulis jawabannya pada buku tulis ya, atau di buku latihan nggih. Kalau sudah selesai seperti biasa difotokan ke ustazah, dikumpulkannya maksimal besok ya, hari Selasa 28 Juli jam 9 pagi. Semoga Anda sekalian bisa mengumpulkan tugas tepat waktu ya, karena sudah ustazah berikan waktu lebih dari 24 jam. Nah, alhamdulillah, semoga Allah berikan kemudahan ya untuk semuanya dalam menuntut ilmu ataupun mengerjakan tugas-tugas dari ustazah. Barakallahu fikunna. Saya tutup dulu pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.